Sahabat ASN, selamat datang di podcast kami, podcast Angkatan 9, Kelompok 4, Kelompok Kecil 2. Jadi di sini kita sudah ada 3 bintang tamu spesial dari berbagai macam OPD yang ada di Kabupaten Lamongan. Yang pertama ada Mas Adit ya. Halo Mas Adit. Dari OPD Halo, mana Mas Adit? saya dari OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Oke, dari PU Bina Marga ya Mas Adit. Kemudian ada Betul. Mas Faris di sini. Mas Faris dari OPD mana Mas Faris kalau boleh tahu? Oh, perkenalkan, saya Farid dari OPD Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Lamongan. Oke, dari bagian organisasi ternyata. Kalau Oh, yang terakhir ini ada yang paling cantik sendiri narasumber kita ada Mbak Kurnaini Kumaya dari OPD mana Mbak Kurnaini? Halo, aku dari OPD Kecamatan Turi. Oke, dari Kecamatan Turi. Ternyata OPD-nya sama ya teman-teman dengan saya. Kalau saya Laili Ainur Rahma dari OPD Kecamatan Lulo. Nah, kali ini podcast kita itu nggak jauh-jauh sih dari seputar ASN ya, teman-teman. Kita akan membahas apa sih eh, terkait nilai-nilai dasar ASN. Kan ada itu di background kita sudah ada tulisan berakhlak. Kira-kira berakhlak, kalau teman-teman dengar kata berakhlak ini apa yang ada di benak teman-teman? Yang pertama mungkin Mas Faris, gimana Mas Faris? Kalau dengar kata berakhlak itu apa sih? berakhlak ya. Mungkin dari saya kalau bicara tentang berakhlak itu sebenarnya akronim dari 7 nilai utama SN. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi intinya ASN itu bisa diharapkan bekerja dengan hati, bertanggung jawab, punya kemampuan, bisa rukun, setia pada negara, siap berubah, dan juga mampu bekerja sama. Begitu Mbak menurut saya. Oke, cukup panjang ya teman-teman. Pada intinya ternyata berakhlak ini punya 8 poin, ada 7 poin penting ya dari berakhlak ini sendiri. Nah, kayaknya karena ada banyak, jadi kita harus bedah satu-satu. Kira-kira seperti apa ya berakhlak menurut pengalaman atau pandangan dari teman-teman nih. Karena kan seperti yang kita dengar tadi, OPD-nya itu beda-beda. Jadi kira-kira kalau dari Kecamatan Turi, dari PUBM, dari bagian organisasi, itu kira-kira seperti apa pandangan berakhlak ini? Mungkin kita bedah satu-satu. Yang pertama itu berorientasi pelayanan ya. Kalau dari PU Bina Marga, Mas Adit, kira-kira berorientasi pelayanan itu seperti apa dan punya pengalaman apa di berorientasi pelayanan? Baik, mungkin saya akan memberikan contoh berdasarkan posisi saya sebagai teknisi sarana dan prasarana di Dinas PU Bina Marga ya. Yang pertama yaitu memastikan setiap masalah teknis dapat ditangani dengan cepat, akurat, dan efektif agar fasilitas dapat segera digunakan kembali dengan aman dan nyaman, serta memastikan semua sarana dan prasarana seperti kelistrikan, sistem instalasi, dan jaringan perpipaan, serta peralatan kebinamargaan seperti alat berat selalu dalam kondisi yang optimal. Hal tersebut merupakan wujud untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu dari Oke, saya. berarti kalau di kesehariannya di PU Bina Marga ini Mas Adit juga memelihara mesin-mesin itu ya. Itu wujud dari pelayanan untuk apa standarisasi agar tercapai sesuai kualitas dan mutunya ya Mas Adit. Betul ya kayak gitu? Betul, Mbak Lili. Oke. Kemudian poin kedua itu akuntabel ya teman-teman. Kalau akuntabel menurut bagian organisasi nih kita bergeser. Di bagian organisasi kesehariannya terkait akuntabel tuh seperti apa ya Mas Faris? Terima kasih Mbak. Untuk keseharian mungkin di akuntabel dari kinerja pegawai mungkin Mbak ya. Bisa dilihat dari hal kecil seperti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu maupun masuk kerja tidak terlambat dan juga pulang tidak sebelum waktunya. Pulang tepat waktu dan juga masuk kerja tepat waktu. Begitu Mbak. Oh, tapi kira-kira untuk pegawai yang telat, kira-kira di bagian organisasi itu ada sanksinya nggak ya Mas? Mungkin untuk sanksi ya kita sesuai dari yang dari Pemkap yaitu ada
beberapa jenjang, misal berapa menit telatnya itu masuk berapa persen potongan gajinya itu, Mbak. Oke, seperti itu. Jadi, ada wujud nyata ya, akuntabel, pertanggungjawaban dari sikap kita sebagai seorang ASN, kita masuk dan datang tepat waktu, kita mempertanggungjawabkan diri kita atas jabatan kita masing-masing. Kemudian ada poin ketiga ya, ketiga ini poin kompeten. Kira-kira kalau di Kecamatan Turi, Mbak Kurnaini, seperti apa penerapan keseharian dari kompeten itu sendiri? Ya, terima kasih. Kalau kompeten di Kecamatan Turi itu biasanya ya langkah bagus yang kita ambil yaitu meningkatkan kompetensi seperti mengikuti pelatihan sama belajar mandiri aja sih Kak sesuai bidangnya masing-masing. Oke. Bidangnya Mbak Kurnaini ini fasilitator? Eh, Ya, saya fasilitator Ya, pemerintahan. oke. Kalau di fasilitator pemerintahan berarti untuk bidang yang bisa diulas, kira-kira biasanya apa sih Mbak Kurnaini yang dikerjain di fasilitator pemerintahan itu? Kalau di fasilitator pemerintahan itu biasanya kita ke desa-desa kayak menghadiri rakor, rapat koordinasi, terus untuk setiap bulannya kita ada pengajuan Siltap, perangkat desa. Terus 3 bulan sekali juga ada laporan BHP. Seperti itu, Kak. Oke, Ya, berarti kompetensi kita selalu diuji ya, karena kan desa-desa itu sifatnya dinamis, jadi di setiap desa kita harus selalu belajar untuk mengulas kembali apa aja sih yang kita butuhkan, ilmu apa yang harus kita kuasai ketika kita terjun ke desa-desa secara langsung, betul ya kayak gitu. Kemudian, iya betul banget. oke, terus ada poin harmonis selanjutnya. Kita balik lagi aja ke PU Bina Marga ya teman-teman. Kira-kira harmonis itu kalau di Bina Marga seperti apa, Mas? Apa kita membangun bersama-sama atau seperti apa itu poin harmonis? Implementasi dari nilai harmonis adalah bagaimana untuk menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja meskipun terjadi perbedaan pendapat. Menurut saya perbedaan pendapat tidak selalu harus berakhir dengan satu pihak menang dan yang lain kalah. Dapat juga diselesaikan dengan mencari titik temu atau ide-ide dari kedua belah pihak, kemudian digabungkan sehingga menjadi solusi baru yang lebih solutif. Kesepakatan yang Hmm, dicapai melalui kompromi akan membuat semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Begitu oke, menurut saya, berarti nilai harmonis. konsepnya seperti hampir mirip ya dengan musyawarah mencapai mufakat gitu ya, Mas Adit. Jadi Betul, Mbak. ketika ada perbedaan pendapat, kita saling tenggang rasa, kita menghargai sesama, kita nggak ego untuk memenangkan pendapat kita menjadi yang paling benar gitu ya. Oke. Betul sekali. Kemudian ada poin loyal. Nah, kira-kira kalau di bagian organisasi nih, tadi kan sudah dijelaskan kalau eh, datang tepat waktu itu sebagai wujud nyata dari akuntabel ya, Mas Farid. Kira-kira kalau kesetiaan atau loyal ini, kira-kira seperti apa kalau dari bagian organisasi? Mungkin penjelasan dikit yaitu loyal untuk yaitu setia maupun taat pada aturan maupun kebijakan dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, untuk di organisasi mungkin seperti contohnya pembuatan SOTK sebuah OPD. Nah, dalam pembuatan SOTK ini juga kita harus mementingkan kebutuhan organisasi tersebut, mulai dari pegawainya butuhnya berapa, tugas fungsinya gimana juga, Mbak. Jadi tidak harus misalnya Pak Bupati pingin ini, tapi kan dari pegawainya juga kan tidak sesuai dengan tusinya. Jadi kita harus mementingkan tusi dari OPD tersebut, Mbak. Oke, berarti kesetiaan kepada pimpinan ya, poin pentingnya, dan juga kesetiaan kepada negara dan apa instansi kita masing-masing ya, Mas Farid. Ya, Oke, selanjutnya poin adaptif. Nah, ini adaptif ini sedikit ini ya teman-teman, di mana kita berada, di mana bumi dipijak, di situ kita harus beradaptasi dengan siapapun. Nah, kira-kira kalau di Kecamatan Turi, Mbak Kurna ini, apalagi mungkin pengalaman baru juga ya,
menghadapi banyak tantangan di desa-desa, di masyarakat. Gimana kira-kira untuk keseharian mengimplementasikan poin adaptif itu? Eh, Tentunya karena saya sering ke desa-desa, jadinya harus terus belajar ya Kak. Terutama di desa tersebut kan pastinya ada adat istiadatnya, ada tutur keramanya sendiri. Jadi eh, saya selalu berusaha untuk beradaptasi di sana, selalu berusaha untuk menyeimbangi antara tokoh-tokoh masyarakat di sana juga gitu sih. Oke. Kira-kira biasanya ada giat apa ya Mbak kalau kayak di desa gitu barangkali ada upacara-upacara atau ritual khusus gitu yang memang khas dari desa-desa yang ada di Kecamatan Turi barangkali ada gitu. Untuk ritual khusus sih nggak ada ya Kak, tapi kayak contohnya di Desa Balun, itu kan desa Pancasila, di mana di sana ada 5 agama. Jadi biasanya kalau dari kecamatan itu menghadiri waktu ada rit apa kayak budaya Hindu gitu loh. Eh, Kalau di Lamongan istilahnya kayak ogoh-ogoh gitu. Nah, di sana kita ditunjukkan gimana budaya di sana gitu. Jadi lebih Oke, menghargai, berarti lebih paham juga. oke, berarti nilai toleransi dan adaptasinya sangat tinggi ya kalau di Kecamatan Turi. Kemudian ada poin terakhir teman-teman, kolaboratif. Nah, kita balik lagi ke Mas Adit. Kalau sisi kolaboratifnya ini seperti apa, Mas? Kolaboratif sering menjadi kunci sebuah keberhasilan ya. Saya Oke. mungkin akan menceritakan sedikit pengalaman saya terkait dengan implementasi nilai kolaboratif yang ada di OPD saya. Waktu itu pernah terjadi ketika saat sedang melakukan pemeliharaan sarpras di kantor. Saat itu saya butuh komponen kelistrikan yang spesifik dengan harga yang relatif mahal. Saya waktu itu ragu apakah bisa disetujui oleh bagian keuangan. Kemudian saya coba untuk menjelaskan situasinya kepada bagian keuangan secara detail dan akhirnya langsung diproses pengadaannya, walaupun tetap menunggu waktu. Dengan itu, melalui komunikasi yang baik, mereka akan memahami urgensi dan tentu akan membantu mempercepat proses perbaikan. Hmm. Demikian. Berarti dalam pelaksanaannya sehari-hari itu kita berkolaborasi ya antar bidang, antar instansi atau antar OPD bahkan ya. Jadi tidak Betul. hanya di lingkup OPD kita saja, tapi kita juga bisa berkolaborasi antar lintas OPD ya, Mas Adit. Betul seperti itu, Oke. Mbak. Jadi udah terjawab teman-teman dari 7 poin berakhlak ini sudah dijabarkan kira-kira pengalaman yang sudah eh, dilalui teman-teman sesuai dengan poin berakhlak ini seperti apa, kemudian contohnya dalam sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya teman-teman. Dari 7 nilai berakhlak ini, kira-kira 1 poin apa yang sulit diterapkan menurut teman-teman? Mungkin dari Mbak Kurna ini, satu saja poin yang kira-kira paling sulit untuk diterapkan. Eh, Kalau dari saya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, sering ke desa-desa, jadi mungkin poin adaptif ya Kak. Soalnya di sana harus beradaptasi, di mana warga desa atau warga masyarakat itu punya sifat yang berbeda-beda. Itu. Oke, berarti adaptasinya ini agak berat ya karena dinamika sifat dan eh, apa manusia ini berbeda-beda juga ya. Oke. Kemudian kalau dari Mas Adit, 1 poin yang paling sulit diterapkan dari 7 poin berakhlak, kira-kira apa? Menurut saya, akuntabel. Penerapan akuntabilitas menjadi tantangan besar karena untuk menjadi akuntabel berarti siap menerima konsekuensi atas setiap tindakan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Rasa takut akan sanksi, teguran atau citra yang buruk membuat banyak orang enggan untuk jujur dan lebih memilih menyalahkan orang lain. Untuk cara mengatasinya, menurut saya yaitu dengan membiasakan sikap bertanggung jawab,
penuh atas setiap tugas. Kemudian sekecil apapun itu. Selain itu yaitu melaporkan setiap pekerjaan dengan tepat waktu dan menggunakan anggaran dengan cermat dan penuh dan blank. Oke, nggak apa-apa Mas Adit. Mungkin maksudnya ya bagaimanapun kita merasa sulit ya untuk menerapkan akuntabel itu sendiri karena banyak godaan dunia, banyak rasa takut untuk berkata jujur dan lain-lain, takut disalahkan, takut akan punishment atau apapun itu. Tapi Maksud saya. kita harus tetap berlaku jujur dengan cara melaporkan dengan tepat waktu dan secara rinci apapun yang telah kita kerjakan agar kita dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang telah terjadi yang sebenarnya. Kemudian, kayak Mas Faris, kira-kira gimana tadi? Salah satu poin yang paling sulit diterapkan dari berakhlak. Mungkin dari saya Kak ya, yaitu poin kolaboratif karena saya banyak juga pekerjaan yang menuntut untuk berkolaborasi dengan beberapa UPD, misalnya tentang RB, pelayanan publik maupun peta jabatan maupun kelas jabatan dari pegawainya itu sendiri. Jadi saya mungkin sering tabrakan ego dengan UPD, misal dari jauh itu juga susah untuk mendatangkan mereka ke sekda gitu Kak. Oke, berarti masih ada gap ya kadang-kadang Mas Faris dari apa antar golongan atau antar jabatan yang berbeda mungkin ya. Ya Kak, Eh, gitu. Oke, kalau tadi yang kesulitan atau yang buruk-buruk, sekarang yang baik-baik. Kira-kira harapan dan pesan teman-teman untuk teman-teman ASN lainnya ini yang nanti nonton podcast kita untuk ke depannya. Kira-kira sebagai ASN untuk mewujudkan nilai-nilai berakhlak itu harapan dan pesan dari teman-teman semua ini seperti apa? Dari Mas Adit dulu, monggo Mas. Saya berharap penerapan berakhlak akan melahirkan ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang kuat. Ini akan menciptakan individu yang lebih profesional, berintegritas, dan dapat diandalkan. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Mas Faris, kira-kira apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman ASN yang nanti nonton podcast kita ini? Oke, harapan mungkin ya niat berakhlak ini dijadikan patokan untuk semua ASN dan untuk berperilaku sehari-hari dan juga pesannya agar pengabdian ini jangan lupa diteruskan. Itu aja, Pak. Oke, pengabdian maju terus ya, Mas. Kemudian kalau dari Mbak Kurna ini, pesan dan harapannya, Mbak. Kalau dari saya, semoga tercipta dengan adanya penerapan nilai-nilai berakhlak ini bisa terciptanya profesionalitas, berintegrasi, dan berorientasi pelayanan publik di mana dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan dari masyarakat, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, luar biasa sekali. Eh, nggak kerasa ya teman-teman, ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu dan ya ternyata waktu kita sangat singkat untuk section kali ini di podcast kelompok 4, kelompok kecil 2. Jadi terima kasih juga untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Semoga diberikan kelancaran ya untuk latsarnya dan dapat menerapkan nilai berakhlak untuk kedepannya di kinerja kita masing-masing, di unit kerja kita masing-masing, dan semoga teman-teman yang nonton podcast kita nih bisa mendapatkan inspirasi dari ketiga narasumber kita yang luar biasa terkait bagaimana penerapan berakhlak di keseharian atau di OPD narasumber kita masing-masing. Tadi kita rangkum sedikit ya kalau dari PU Bina Marga ini ada banyak sekali tantangan, tapi kita harus tetap memperkuat bagaimana
sisi pelaporan dan akuntabilitas yang kita miliki sebagai seorang pegawai. Kalau dari bagian organisasi ini kita harus membangun kolaborasi antar lini sektor dan juga antar golongan sehingga tidak terjadi gap lagi. Kemudian dari kecamatan ini kita harus lebih adaptabel sebagai seorang pelayan negara atau pelayan masyarakat. Kita harus menjadi orang yang mampu beradaptasi dimanapun kita berada, menghadapi dinamika masyarakat, dan tentunya harus berguna untuk nusa dan bangsa. Saya Lailia Rahma, sekian podcast hari ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.